damai sejahtera Allah ada di tempat ini. Bagaimanapun suasana hati kita datang ke tempat ini, saya yakin dan saya percaya pagi hari ini kita sedang melihat kesetiaan Tuhan di tengah-tengah kita. Kita sedang melihat kebaikan Tuhan di tengah-tengah kita. Gunung-gunung bisa beranjak, tetapi kasih setia Tuhan tidak akan pernah beranjak. Pagi hari ini saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau puji-puji kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mau satu di dalam doa. Kami bersyukur dan kami berterima kasih karena kami punya Allah yang baik. Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Kami bisa ada di tempat ini, kami tahu itu karena kesetiaan Tuhan tidak pernah beranjak dari kehidupan kami. Terima kasih Engkau Allah yang tidak pernah melepaskan tangan-Mu di dalam genggaman kami. Terima kasih Engkau Allah yang menjadi penuntun langkah kehidupan kami. Kami adalah umat-umat yang berkumpul untuk kami memuji-muji Allah yang setia. Bermazmur bagi kedaulatan Tuhan. Kami katakan Allah kami besar, Allah kami hidup, Allah kami berkuasa. Allah kami adalah Allah yang membela umatnya. Kami bersyukur Tuhan, kami puji-puji Engkau, kami tinggikan Engkau di atas segala-galanya di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang layak, Engkau Allah yang mulia. Engkau Allah yang besar. Terima kasih Tuhan. Kami percaya, kami sepakat mengundang hadirat-Mu. Dan kami percaya kalau hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami, maka iblis tidak bisa berkuasa atas kami. Setiap roh kejenuhan, setiap roh kemalasan rohani, setiap bentuk roh penolakan, pagi ini kami mau usir di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau pergi, kami ingin menyembah Tuhan pagi ini. Dan hanya Yesus yang ditinggikan di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kita mau bersorak-sorai bagi Allah kita. Biarpun gunung-gunung beranjak, tetapi kasih Tuhan tidak akan pernah beranjak dari kehidupan kita. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang dengan iman, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Lagi dengan ucapan syukur katakan, dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Amin.
siapkan tanah hati dengan ucapan syukur. Dengan ucapan syukur. Karena kita melihat kesetiaan Tuhan pagi ini. Kita tidak melihat gunung-gunung dan masalah kita. Tapi pagi ini kita melihat Tuhan yang setia. Kita ada pagi ini karena Tuhan itu setia. Kami tidak bisa balas Tuhan. Engkau baik. Kami puji kesetiaan-Mu. Kami puji kebaikan-Mu. Setia. Kami mau bersama umat-Mu bersyukur. Terima kasih syukur bagi Terpuji-pujilah Allah Immanuel. Terpuji-pujilah Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus. Kaulah penciptaku.
Jatuh engkau pun tahu, Yesus, kau pedulikanku. Benar ya? Yesus, kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap kau menjagaku. Katakan, kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidup. Bisa berikan sorak-sorai bagi Allah yang setia. Haleluya. Tak pernah tinggalkan, Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Yesus, kaulah penciptaku. Amin. Sehelai rambutku jatuh engkau pun tahu. Katakan, Yesus, kau pedulikanku. Oh, Yesus, kau perhatikan. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Angkat imanmu, katakan, terlelap kau menjagaku. Amin. Segalanya di setiap jalanku, sebab engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Oh, serukan, yes, sembah Dia dengan imanmu, saudara. Kau menjagaku karena Kau segalanya, tidak ada yang lain, Tuhan. Allah yang tahu, Allah yang sanggup di dalam hidupku. Nyanyikan dengan imanmu. Tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu. Serukan, Yesus, kaulah penciptaku. Oh, sehelai rambutku jatuh engkau pun tahu. Yesus, kau
mengingatkan bahwa Dia Allah yang setia bagimu. Engkau membawa apa? Apa yang kau perlukan? Dengan iman kita mau katakan bagi Allah kita, takkan pernah terlambat pertolongan. Dengan iman saudara, takkan pernah terlelap kau menjaga. Lagi dengan iman, kaulah segalanya. Oh, lebih tiap jalanku, sebab Engkau yang terbaik di dalam hidup. Lagi angkat imanmu, katakan, takkan pernah. Saya jumpa kita panggil berdiri bersama-sama. Takkan pernah. Aku bersyukur punya Allah yang dahsyat. Yesus. Haleluya. Yang Kau terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah pertolonganmu, takkan pernah terlambat, selalu ada di setiap waktu. Yang ku baru di setiap jalan, sebab yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Haleluya. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap Kau menjaga. Bawa segalanya yang ku perlu sejatiku, sebab Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Saya suka dengan kata-kata ini, sebab Allah yang terbaik di dalam. Lagi saudara, dengan iman katakan, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Layak kemuliaan bagi Dia, layak yang lebih meriah lagi bagi Allah yang setia. Haleluya. Haleluya. Kita sedang memuji Allah yang setia. Allah bukan yang hanya mau menolong, tapi Dia Allah yang sanggup menolong. Haleluya. Katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dengan iman, Dia takkan tergoyahkan.
Yesus kita adalah Yesus yang luar biasa. Yesus yang memberikan kemenangan bagi kita sampai hari ini. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Pagi hari ini korban persembahan untuk pekerjaan Tuhan akan dijalankan dan kita akan menyaksikan Petra News. Kami mengundang jemaat Tuhan untuk mengikuti doa bersama setiap hari Senin, Rabu, Kamis jam 7 malam bertempat di Gedung Pastori Baru. Khusus para wanita-wanita Allah, kami mengundang untuk mengikuti ibadah kaum wanita setiap hari Selasa jam 7 malam bertempat di Gereja Petra Palu. Hari Jumat ada ibadah pujian dan penyembahan jam 7 malam. Mari datang untuk menerima lawatan Allah. Dan bagi kaum pemuda, pelajar, mahasiswa, dan pekerja, bergabunglah bersama kami di ibadah Praniut yang diadakan setiap hari Sabtu pada pukul 7 malam di Gereja Petra Palu. Bagi seluruh jemaat Allah, hadirlah ibadah minggu yang akan diadakan sebanyak 2 kali pada jam 9 pagi dan jam 6 sore. Kami juga mengundang bagi para jemaat agar membawa anak-anak Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti ibadah Petra Kids yang akan diadakan pada hari Minggu jam 9 pagi bertempat di ruang sekolah minggu. Ya, dan selanjutnya adalah bagi Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian yang ingin menyaksikan kasih Tuhan, ya, bisa menghubungi nomor dan nama yang tertera di atas. Belum muncul ya. Iya. Saya lanjut, pagi ini saya akan menyapa jiwa-jiwa baru. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang baru pertama kali hadir ya di ibadah raya ini, kami ingin menyambut Bapak Ibu di dalam kasih, kebaikan dan kemurahan Allah. Ada yang baru pertama kali hadir pagi hari ini? Bisa mengangkat tangannya dengan kasih? Iya, kalau pagi hari ini kita sedang berdoa untuk keluarga kita yang belum percaya. Kami mendukung Bapak Ibu di dalam doa. Terus berdoa, satu saat ada tangan-tangan yang akan terangkat, itu dari keluarga kita. Terima kasih untuk semua korban persembahan Bapak Ibu. Dan pagi hari ini mari kita siapkan tanah hati yang terbaik. Kita percaya Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Tetapi di sisi kita menunggu, hanya satu sikap hati yang harus kita miliki. Dan sikap hati itu sampai seumur hidup harus tetap kita miliki. Kami bersyukur kami punya Allah yang besar. Allah yang bukan tidak sanggup menolong kami, tapi Allah yang menunggu waktu yang terbaik untuk menolong kami. Selalu dan selalu saya pujikan lagu ini bagi Allah saya. Allah yang ku percaya, tetap untuk selamanya. Saat keadaan berubah, saya nyanyikan pujian ini. Allah yang ku percaya, setia dan benar. Haleluya. Bagai gunung batu yang tak akan goyah lagi, janjimu setia. Allah yang ku percaya, tetap untuk selamanya. Allah yang ku percaya,
Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari siapkan tanah hati saudara pada pagi hari ini. Izinkan perkataan Tuhan yang hidup itu mengubah dan menjamah kehidupan saudara pada pagi hari ini. Perkataan itu seperti air yang menyejukkan, menyegarkan setiap kehidupan kita. Dan kami percaya Roh-Mu hadir di tengah-tengah kami. Roh-Mu yang akan mengurapi kami. Roh-Mu yang akan membuka sesuatu yang baru bagi kami pada pagi hari ini. Dan kami tidak izinkan kuasa-kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mencoba mengganggu, mengalihkan fokus kami Tuhan. Kami mau ikat, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami siap Tuhan untuk menerima sesuatu yang luar biasa pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Gimana kabar Bapak Ibu Saudara? Dahsyat luar biasa. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bersama-sama. Kembali kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Saudara, pagi hari ini saya mau share kepada saudara tentang identitas kita di dalam Kristus, saudara. Dan mungkin sebagian banyak anak-anak Tuhan sudah melupakan, saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana mereka di dalam Tuhan, ya. Karena mungkin situasi, ya, kondisi, keadaan hari-hari ini mengalihkan fokus kita, saudara ya. Sehingga kita lupa siapa kita di dalam Kristus, ya. Dan bagaimana kita di dalam Kristus itu sangat penting. Karena saya percaya bahwa hari-hari ini iblis akan menyerang itu di dalam kehidupan kita. Nah, ketika Yesus akan memulai pelayanan yang luar biasa di dalam kehidupannya, 40 hari, 40 malam. Ya, kalau kita baca Injil Matius ya beberapa kali, saudaraku yang dikasih Tuhan, Injil Matius mencatat bahwa iblis datang. Tapi selama 40 hari, 40 malam itu saya percaya bahwa iblis terus menyerang, ya. Salah satu ya sifat daripada iblis ini adalah dia pantang menyerah, saudara. Ya, dia tidak pernah menyerah. Dia berulang-ulang kali menyerang tentang identitas daripada Yesus, saudara. Dia terus mempertanyakan itu. Kalau engkau anak Allah. Seakan-akan saudara yang dikasih Tuhan, serangan-serangannya itu bisa mengalahkan Yesus pada saat itu. Dan hal yang sama ini yang akan dia lakukan kepada gereja Tuhan, kepada anak-anak Tuhan. Ya, di tengah-tengah saudara yang dikasih Tuhan, ya, situasi yang begitu sulit karena memang Alkitab katakan hari-hari ini akan terjadi masa-masa yang sukar. Ya, jangan sampai fokus kita, saudaraku, dialihkan oleh kuasa-kuasa kegelapan. Karena dia akan datang dengan segala tipu dayanya di akhir zaman ini. Dia tidak akan datang kepada saudara dengan berkata begini, saya ini setan, ya kan? Saya ini hantu. Dia tidak akan datang seperti itu. Tetapi dia akan datang sepertinya itu kebenaran, sepertinya itu dari Tuhan. Kita perlu waspada hari-hari ini. Karena bukan cuma jemaat biasa, diaken yang bisa disesatkan. Tetapi hari-hari ini hamba-hamba Tuhan pun, saudaraku, bisa tersesat. Ya, maka oleh sebab itu saudaraku kita perlu betul-betul mengalami, ya, kita perlu betul-betul memegang, mengimani dalam kehidupan kita, saudaraku, tentang bagaimana Kristus memandang kita. Supaya segala tipu daya iblis hari-hari ini kita bisa patahkan. Makanya sang pemazmur bilang, kalau dasar-dasar itu, coba kita buka dulu Alkitab kita. Ya. Di dalam Mazmur 11 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, di situ dikatakan untuk pemimpin biduan dari Daud, pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata, bukan ayat ini. Dalam Efesus pasal yang pertama ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-10,
Ya, maaf Bapak Ibu Saudara. Nah, di situ dikatakan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saudara baca perikop daripada itu, daripada pembacaan kita, bahwa di situ dikatakan kekayaan yang terpilih, kekayaan untuk orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Jadi ayatnya berkata seperti ini, terpujilah Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasianya, kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Sebagai persiapan, perhatikan, kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu yang baik yang di sorga maupun yang ada di bumi. Kalau saudara tahu latar belakang daripada kitab Efesus, saudaraku, Paulus menuliskan ini kepada jemaat di Efesus pada saat itu, karena saudaraku yang dikasihi Tuhan, pengaruh bangsa Yunani pada saat itu sungguh sangat-sangat luar biasa, sangat kuat saudara. Nah, kalau kita tahu bersama bahwa para rasul ini menulis bahasa asli daripada kitab perjanjian baru itu dalam bahasa Yunani. Tapi kita perlu tahu juga bahwa bukan cuma gaya bahasa, gaya hidup bangsa Yunani yang bisa mempengaruhi jemaat Tuhan pada saat itu. Tetapi penyembahan mereka, berhala-berhala mereka, itu bisa menjadi daya tarik bagi orang-orang anak-anak Tuhan pada zaman itu. Orang-orang Efesus kebanyakan menyembah dewa Artemis, dewa kesuburan pada saat itu. Sehingga anak-anak Tuhan hidup di tengah-tengah orang-orang yang menyembah berhala pada saat itu. Dan kalau mereka pada saat itu tidak mengerti tentang identitas mereka, tentang siapa dia di dalam Kristus dan apa yang Kristus sudah lakukan di dalam kehidupan mereka, bisa jadi bahwa orang-orang Kristen pada zaman itu bisa terpengaruh kepada orang-orang Efesus pada saat itu, saudara yang dikasihi Tuhan. Sehingga mereka bisa saja gaya hidup mereka, bahkan bisa saja mereka jatuh kepada yang namanya dosa penyembahan berhala. Jadi Paulus mengingatkan kepada mereka. Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus bahwa Tuhan telah mengaruniakan. Ayat yang ketiga tadi dikatakan bahwa Tuhan telah mengaruniakan segala berkat rohani yang ada di dalam surga untuk mereka. Ya, ini sangat penting bagi jemaat yang ada di Efesus. Supaya mereka tidak lagi mempertanyakan, supaya mereka tidak lagi membandingkan, supaya mereka tidak lagi saudaraku terpengaruh. Nah, seringkali kan kita, Bapak Ibu Saudara, ketika kita tidak mengetahui identitas kita, kita tidak mengetahui tentang kebenaran ini, seringkali kita membanding-bandingkan kita dengan hidup kita. Kita membanding-bandingkan agama ini dengan agama itu. Bahkan tidak seringkali kita mengecilkan tentang Tuhan kita di dalam kehidupan kita. Kita tidak mengenal saudaraku tentang bagaimana Tuhan sudah melakukan sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Nah, pada pagi hari ini ketika kita mengerti ini bahwa Tuhan sudah mengaruniakan. Catat itu. Berarti Tuhan sudah memberikan kepada kita. Ketika dia sudah mati di atas kayu salib dan dia sudah katakan sudah selesai.
Artinya dia sudah menyediakan segala berkat rohani itu. Kalau dalam perjanjian lama seringkali ditekankan saudaraku itu selalu berbicara tentang berkat jasmani. Tetapi kalau dalam perjanjian baru itu selalu ditekankan adalah berkat rohani. Nah, kalau saudara baca dalam Ulangan 28 ayat 1 dikatakan bahwa saudara engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Itu berbicara berkat-berkat jasmani saudara yang dikasih Tuhan. Tetapi ketika kita beralih kepada perjanjian baru, itu berbicara tentang berkat-berkat rohani. Berbicara tentang saudara janji-janji Tuhan, tentang berkat-berkat rohani yang dicurahkan bagi saya dan saudara. Jadi bukan lagi anak-anak Tuhan hari-hari ini, wah saya minta tanda dulu. Apakah Tuhan betul-betul mencurahkan berkat rohaninya, damai sejahteranya, sukacitanya. Apakah betul-betul Tuhan mengampuni saya. Ya, karena saudara, kalau saudara baca kitab Wahyu, saudara, Alkitab katakan bahwa siang dan malam, saudara, iblis itu datang menghadap Tuhan. Bukan nyembah, bukan memuji Tuhan. Tetapi iblis siang dan malam menjadi pendakwa bagi kita. Itu kitab Wahyu catat saudara. Dia mendakwa orang-orang percaya. Makanya kita orang-orang percaya ini harus tahu bahwa kalau kita tidak meyakini identitas kita, nah seringkali kita merasa aduh saya ini tidak layak. Apalagi ketika kita memulai pelayanan, ketika kita memulai melayani Tuhan, iblis mengingatkan lagi tentang masa lalu kita. Iblis mengingatkan lagi segala dosa kita, pelanggaran-pelanggaran kita. Nah seringkali yang lebih parah bahwa kita setuju dengan apa yang iblis katakan. Padahal Yesus sudah katakan, sudah selesai. Sejauh timur dari barat Tuhan sudah melemparkan dosa kita jauh ke tubir laut. Dia tidak pernah ingat lagi pelanggaran kita. Ketika kita jatuh ke dalam dosa, terus kita kembali bangkit dan kita katakan Tuhan ampuni. Seketika itu juga kita diampuni oleh Tuhan. Makanya kalau saudara baca dalam Efesus itu, di situ ada dikatakan kita diampuni, kita ditebus. Nah banyak anak-anak Tuhan tidak mengalami ini. Mereka tidak pede datang kepada Tuhan. Mereka merasa tertuduh, mereka merasa bersalah. Mereka lebih percaya dengan bisikan-bisikan kuasa-kuasa kegelapan. Mereka tertipu dengan kuasa-kuasa kegelapan ini. Nah saudara, senjata iblis ini yang saya mau bilang paling tajam menyerang gereja Tuhan. Makanya Paulus mengingatkan ini kepada jemaat di Efesus. Supaya mereka sadar bahwa engkau sudah ditebus. Bahkan Paulus mengingatkan kepada mereka ada materai Roh Kudus yang menjadi jaminan di dalam hidupmu. Jadi bukan cuma kita ditebus, diampuni, tapi kita dimateraikan menjadi miliknya Tuhan. Sehingga iblis sebenarnya tidak bisa mengambil alih kehidupan kita kalau kita tidak menyerahkannya kepada iblis. Jadi kita perlu tahu saudaraku yang dikasih Tuhan bahwa pengampunan itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Dan itu yang membuat kita berani untuk melayani Tuhan. Terlebih berani kita menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Makanya dengan iman itu kita bisa masuk untuk menyembah Dia. Kita bisa mengalami hadirat Tuhan. Kita bisa mengalami janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Ini yang perlu kita betul-betul tanamkan di dalam kehidupan kita. Bahwa segala berkat-berkat itu Tuhan sudah siapkan bagi saya. Dengan iman kita mengambil itu. Dengan iman kita mengklaim janji-janji itu dalam kehidupan kita. Makanya kalau saudara kembali menyelidiki penulisan daripada Paulus, maka kebanyakan Paulus menulis firman Tuhan ini saudaraku
di dalam penjara, di dalam keadaan yang tidak baik, di dalam keadaan yang tidak enak. Ya, ada beberapa kali kalau saudara baca di kitab Filipi, ada beberapa kali Paulus berkatakan aku bersuka cita, aku bersyukur. Saudaraku, Paulus tidak pernah bersungut-sungut. Kalau kita selidiki kehidupan Paulus, maka saudara kita akan menemukan bahwa Paulus ini dalam dia mengiring Tuhan, tantangannya juga cukup lumayan besar, saudara. Ya, bagaimana dia mengalami penganiayaan yang begitu luar biasa. Ya, bagaimana dia masuk penjara, saudara yang dikasih Tuhan. Dan Alkitab mencatat, saudaraku, seringkali dia disesah, dipukuli, difitnah, dihina dan sebagainya. Tetapi Alkitab mencatat, saudaraku, Paulus ini selalu bersuka cita. Tidak mungkin dia katakan kepada jemaat, bersukacitalah senantiasa, sedangkan sendiri dia berbeban berat. Tidak mungkin seperti itu. Tetapi Paulus mengalami, saudara, sesuatu yang saudara yang dikasih Tuhan, gereja Tuhan juga harus mengalami itu dalam kehidupannya. Yang saudara berkata bahwa dia kan rasul, dia kan nabinya Tuhan. Jadi kita ini cuma jemaat biasa, kita ini cuma hamba Tuhan biasa, tidak mungkin hal seperti itu. Nah, saya percaya bahwa janji Tuhan itu untuk kita semua, anak-anak Tuhan. Dia sediakan untuk semua kita yang percaya. Di dalam Yohanes pertama ayat 12, semuanya diberikan kuasa, diberikan hak untuk menjadi anak-anak Tuhan. Dan kalau kita menjadi anaknya, berarti kita berhak untuk menerima segala apa yang Kristus punya di sorga menjadi bagian dalam kehidupan kita. Nah, ini kan keyakinan-keyakinan yang seperti ini kan yang kadang-kadang iblis goyahkan di dalam kehidupan kita. Kenapa Paulus bersuka cita? Kenapa Paulus bisa enjoy begitu luar biasa dalam melayani Tuhan? Sekalipun tantangannya yang begitu besar. Berbeda dengan kadang-kadang kita temui orang-orang Kristen bahwa wah, ikut Tuhan itu susah. Ikut Tuhan itu wah, menderita dan sebagainya. Makanya orang tidak mau menyanyikan lagu, saudara, meskipun saya susah, kan gitu kan. Ditambah susah dia kan menderita, sudah susah menderita lagi. Nah, akibatnya image-nya bahwa semakin kita menderita, semakin kita susah, semakin kita rendah hati. Nah, ini pemahaman yang saudara sangat salah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi ketika kita melihat kehidupan daripada Paulus menjadi contoh teladan kita, saudaraku, bahwa dia enjoy, dia bersuka cita dalam melayani Tuhan. Ya, bahkan kalau saudara baca dalam kitab Filipi, dia katakan, saudara yang dikasihi Tuhan, segala hal kuanggap sampah, segala hal kutinggalkan untuk saya bisa mengenal Kristus di dalam kehidupannya. Paulus memegang, kalau zamannya Paulus, saudara, Alkitab belum lengkap, saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi dia begitu kuat. Belum ada SMS, belum ada Facebook, belum ada WA. Tapi zamannya kita ini, saudaraku, Alkitabnya sudah lengkap. Ditambah lagi, saudara yang dikasihi Tuhan, ada Facebook, Twitter. Ya, kita bisa mendengarkan firman Tuhan dari berbagai, saudaraku, hamba Tuhan banyak yang memberikan firman Tuhan di media sosial. Nah, seharusnya, saudaraku, kehidupan kita itu harus lebih dahsyat. Kehidupan kita sebenarnya harus lebih luar biasa di dalam kehidupan kita. Cuma kita kadang-kadang meragukan itu dalam kehidupan kita. Seperti perumpamaan anak yang terhilang, saudara. Kita tahu bersama bahwa yang terhilang itu bungsu. Sulung itu mungkin kita anggap tidak terhilang. Dia selalu ada di dalam rumah bapaknya. Dia selalu bersama-sama dengan bapaknya. Tetapi saudara, kita tahu bersama bagaimana akhir daripada cerita itu, saudara. Kita menemukan bahwa ternyata bukan cuma si bungsu yang terhilang, tetapi yang sulung pun, saudara yang dikasihi Tuhan, itu terhilang.
Ini berbahaya bahwa banyak anak-anak Tuhan di dalam gereja, saudaraku. Mungkin dia ibadah, bahkan mungkin dia pelayanan, tetapi sebenarnya dia terhilang di hadapan Tuhan. Kenapa? Dia tidak menghidupi identitasnya di dalam Tuhan. Kalau hari-hari ini kita masih mempertanyakan apakah Tuhan menolong saya, apakah ikut Tuhan ada damai sejahtera, ada sukacita, kita masih mempertanyakan itu dalam kehidupan kita. Seperti si sulung, Bapak, bukankah aku bersama-sama dengan engkau? Tapi Bapak tidak pernah memotong lembu yang tambun yang terbaik. Dia tidak pernah menganggap bahwa bapaknya itu memberi yang terbaik dalam kehidupannya. Dia tidak menganggap bahwa apa yang dimiliki oleh bapaknya itu pasti juga dia miliki dalam kehidupannya. Nah, itu yang kadang-kadang terjadi dalam kehidupan kekristenan hari-hari ini, saudaraku. Bahwa kita tidak memahami, kita tidak mengerti, dan kita tidak meyakini bahwa Bapa kita sudah memberikan itu kepada kita. Sudah menyediakan itu kepada kita. Dia sudah menyediakan jalan setiap persoalanmu. Dia sudah menyediakan kekuatan bagi kita dikala kita mau melakukan kebenaran. Makanya kita perlu mengerti, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa setiap apapun yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, tujuannya bukan untuk kita. Alkitab ini bukan berbicara tentang kita, tapi ini berbicara tentang Tuhan. Makanya kita kadang-kadang salah mengerti di dalam kehidupan kita. Seringkali kita menganggap bahwa memang Tuhan mengasihi kita, memang Tuhan mencintai kita. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini berbicara tentang Tuhan. Bahwa ketika kita menemukan identitas kita, ketika Tuhan menolong kita dalam persoalan kita, ketika Tuhan menolong kita dalam sakit penyakit kita, ketika Tuhan menolong kita dalam pergumulan kita, itu untuk memuliakan Tuhan. Itu untuk memuliakan Tuhan. Itu untuk bagaimana supaya kita semakin memegang kuat kebenaran, semakin kita mengalami kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan rindu bahwa kita mengalami. Kenapa? Waktu kita mengalami, kita pasti mengerti. Oh, ternyata maksud Tuhan itu seperti ini. Dan semua maksud dan tujuan Tuhan itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan biarkan iblis, saudaraku, membuat kita meragukan identitas kita di dalam Tuhan. Ketika anak Tuhan, gereja Tuhan, mereka mengerti identitasnya di dalam Tuhan. Yang pertama, mereka pasti akan berani melangkah. Mereka akan berani melakukan firman Tuhan. Mereka akan berani memegang firman Tuhan. Saya percaya hari-hari ini, saudara, dunia sementara menunjukkan mereka punya kebesaran. Mereka menunjukkan kekayaan mereka. Mereka menunjukkan kekuatan mereka, saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi percayalah, sekuat-kuatnya mereka, saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah Tuhan kita lebih kuat. Lebih luar biasa, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya melihat bahwa saudara semakin hari bahwa orang-orang dunia yang tidak percaya kepada Tuhan, Alkitab berkata nanti saudara mereka itu akan dikalahkan. Perlahan tapi pasti seperti dikatakan oleh saudaraku Mazmur 73, bahwa di tempat yang licin Tuhan taruh mereka. Bayangkan. Jadi saudaraku yang dikasih sedikit waktu lagi, saudaraku, mereka akan tergelincir dan jatuh, saudara. Tetapi anak-anak Tuhan, janjinya dia akan menjadi kepala. Kekayaan orang fasik disimpan untuk orang yang benar. Kapan waktunya? Tunggu aja, saudara yang dikasihi Tuhan. Karena Alkitab menyatakan akan dinyatakan bagaimana nanti anak-anak Tuhan, orang-orang dunia akan melihat bahwa benar
bahwa orang yang hidup di dalam Tuhan, orang yang memegang firman Tuhan adalah orang-orang yang berbahagia dan diberkati oleh Tuhan. Kita akan berani, saudaraku, untuk menyatakan tidak kepada perkara dunia, sesuatu yang melanggar firman Tuhan, sekalipun itu harus kita berkorban, saudara. Kita akan berani katakan tidak. Saya tidak akan ikut apa caranya dunia. Saya tidak akan ikut caranya orang-orang dunia. Tetapi saya akan tetap memegang firman Tuhan. Seperti Abraham berani. Seperti Ishak yang berani. Orang pergi tetapi dia tetap tinggal di Gerar. Dan dia katakan tidak, saya akan lebih taat kepada suara Tuhan. Kenapa? Karena kita mengenal identitas kita. Kita mengenal siapa kita di dalam Tuhan. Kita jangan seperti Orpa yang ikut-ikutan. Oh, orang pergi, oh saya juga ikut ah. Orang dunia lakukan ini, oh saya juga ikut. Sehingga kita dalam kebimbangan, kita di dalam ketakutan, kita di dalam kekhawatiran. Kalau kita mengerti ini, kita akan berani memegang firman itu. Kita akan berani berkata tidak kepada sistem dunia saat ini, saudara. Tuhan tidak mau anak-anaknya kompromi dengan dunia. Tuhan tidak mau anak-anaknya, saudara. Saya percaya bahwa di tengah-tengah masa yang sukar ini, di tengah-tengah masa banyak pergumulan ini, saya percaya Tuhan tidak mau anak-anaknya hancur. Tuhan tidak mau anak-anaknya dipermalukan. Karena kita membawa nama Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita tenteng Alkitab begini, oh orang Kristen itu. Itu yang dia sembah Tuhan. Tapi Pak Pendeta, seringkali kita melihat orang Kristen, wah parah hidupnya. Itu karena mereka tidak kenal siapa dia di dalam Tuhan. Dia tidak tahu identitasnya di dalam Tuhan. Ketika dia mengerti itu, seperti Yesus yang berani menolak tawaran iblis. Wah ini saudara, jangan saudara bilang, iya kalau saya ada di posisinya Yesus saya juga bisa menolak. Bagaimana saudara ketika Yesus berdiri di atas bukit dan tiba-tiba seluruh kekayaan dunia, keindahan dunia diperlihatkan. Apa yang terjadi? Wah, kemegahan dunia, indahnya dunia luar biasa. Uang merah, uang biru, ya. Semuanya diperlihatkan oleh iblis. Lihat ini kekayaan dunia aku perlihatkan kepadamu. Kalau kau berani sujud menyembahku, aku akan kasih ini. Kita kadang-kadang anak Tuhan diuji seperti itu, saudara. Ya, kita mau diajar oleh iblis bahwa ayo kompromi aja sedikit. Ya, kalau tidak nanti, wah bahaya usahamu. Wah bahaya persoalanmu ini. Nanti tidak ada yang bela. Makanya kamu sogok aja sedikit. Supaya jalannya bisa mulus. Kalau tidak, wah bahaya. Akhirnya kita udah, bahkan ada anak-anak Tuhan katakan gini, bayangkan saudara, anak Tuhan katakan, uang itu raja di atas segala raja, bayangkan saudara. Saya percaya Tuhan sedih melihat anak-anaknya seperti ini. Bahwa anak-anaknya terombang-ambing, saudaraku, tidak karuan. Ya, hari Minggu ya dan amin, hari Senin saya tidak tahu kemana saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan tidak mau seperti itu. Makanya dengan kita memegang teguh itu, kita tahu identitas kita di dalam Tuhan, kita akan berani. Dan ketika kita berani yang kedua, kita akan dilihat berbeda oleh dunia. Itu tujuannya Tuhan, supaya ada apa? Perbedaan. Karena jujur saja saudara, hari-hari ini banyak sekali orang-orang di luar Tuhan. Anak-anak Tuhan itu, di luar anak-anak Tuhan. Saudara seringkali mengatakan kepada saya, Pak sama saja. Orang Kristen dengan kita itu sama saja Pak. Apalagi kalau Natal, waduh lebih parah Pak. Bayangkan saudara, orang Kristen aja Natal bukannya merenungkan wah kasih Tuhan begitu besar. Dan ini pesta pora. Oh, bahkan saudara yang dikasih Tuhan, anak Tuhan yang sediakan minuman keras.
begadang sampai pagi. Sehingga saudara, orang tidak bisa lagi melihat ada Kristus dalam kehidupan kita. Itulah tujuan Tuhan, supaya saudara tidak berkata tidak. Dan saudara berani untuk menentang arus dunia ini. Supaya orang bilang, ini berbeda ini. Ini tidak sama. Makanya ketika murid-murid di Kisah Rasul, dilihat oleh orang-orang, wah ini berbeda, tidak sama dengan ahli-ahli Taurat, dengan orang-orang Farisi. Ini yang Tuhan mau, saudara yang dikasih Tuhan. Bahwa Tuhan menghendaki kita berani untuk menentang arus. Sekalipun memang pikiran manusia, aduh Pak, kalau tidak seperti itu usaha kami tidak akan maju. Kalau tidak seperti itu kami tidak banyak dukungan. Kalau tidak seperti itu bagaimana kita mau berkembang? Siapa bilang? Justru hari-hari ini kita harus berani hidup di atas kebenaran firman Tuhan. Kita harus berani memperkatakan kebenaran firman Tuhan itu. Bukan melalui mulut, tetapi melalui tindakan dan perbuatan kita. Ini saudara, saya pernah didatangi oleh petugas listrik. Dia bilang, Pak Pendeta, sudah atur saja, nanti saya rubah ini listrik. Kalau tidak mampu, saya acak-acak dan sebagainya. Saya kaget, aduh gimana ini? Saya bilang, Pak ini tempat ibadah, tidak boleh dicurangi. Pak, gereja di sebelah itu pendeta suruh saya juga begitu, tidak apa-apa. Hah? Aduh. Dia bilang, Pak Pendeta justru bagus, ayo bikin. Saya bilang, aduh Tuhan tolong. Bahkan dia bilang, Pak imam saya suruh di sebelah tadi, ayo bikin. Supaya tidak mahal kita bayar listrik. Tapi saya bilang, Pak jangan, saya tidak akan. Sekalipun dalam pemikiran kita, untung ini. Tapi tahukah saudara, ketika saudara kompromi, saudara sementara menantang Tuhan. Catat ini baik-baik, simpan ini di dalam rohmu. Kalau engkau kompromi, itu sama engkau menantang Tuhan. Nah kalau Tuhan kita tantang saudara, seberapa kekuatan kita? Makanya Paulus itu ada satu ayat, saya lupa di mana, dia bilang begini, aku berdoa menangis kepada Tuhan. Kenapa Paulus menangis? Berarti ini serius saudara. Dia katakan gini, banyak orang hidup menjadi musuhnya salib. Musuhnya Tuhan, saudara. Jangan sampai kita merasa bahwa saya ada di posisinya Tuhan. Saya orang Kristen, pergi gereja tiap minggu. Tapi sebenarnya ketika Tuhan melihat bahwa saudara menantang Tuhan, kita keluar dari jalurnya Tuhan. Ini berbahaya, saudara. Kita merasa, saya baik-baik saja, saya tidak ke gereja. Saya baik-baik saja saya tidak melakukan firman seperti diaken itu, diaken ini. Tapi saya tetap baik-baik saja, waspada saudara. Itu bagian daripada tipu muslihat iblis. Yudas berpikir bahwa dia mencium Yesus itu sesuatu yang, wah saya akan hidup baik nanti. Tapi akibatnya apa? Justru menderita, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita perlu waspada hari-hari ini. Bahwa jangan sampai perkataan kita, tindakan kita, perbuatan kita menjadikan kita bukan temannya Tuhan. Bukan sahabatnya Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Rubah posisimu hari ini. Ubah semua yang berbau kompromi dengan dunia, saudara. Yesus bergaul dengan orang berdosa, tetapi dia tidak mengikuti gaya hidup orang-orang berdosa itu. Jadi dengan kita memegang itu, kita berani. Dan saya percaya yang kedua tadi bahwa kita akan tampil berbeda. Kita ini kan membawa namanya Tuhan dalam hidup kita. Apalagi kalau orang tahu, gerejanya di mana Pak? Patimura 33.
Yang tepuk tangan itu Pak, iya. Wah, justru saudara yang dikasih Tuhan, kita ini kita dilihat oleh orang-orang luar Pantai Kosta ini, wah, ini sudah dekat tahtanya Tuhan. Ya kan? Tapi harus disertai saudaraku dengan perbuatan kita, tingkah laku kita. Karena ketika kita hidup benar, ketika kita berpegang kepada firman-Nya, ketika kita tidak kompromi, mendatangkan kuasa di dalam kehidupan kita. Kita bisa menjadi, saudara tidak usah terlalu bercerita tentang Yesus, tapi perbuatan saudara itu berbicara kepada orang banyak tentang Kristus. Berbicara tentang Kristus saudaraku. Orang-orang akan melihat kita menjadi surat yang terbuka bagi orang-orang dunia ini. Nah, saudara baca sendiri tentang Ishak. Bagaimana Ishak bukan tambah miskin. Tetapi Alkitab berkata tahun itu juga Tuhan memberkati dia. Kian hari kian kaya, bahkan semakin kaya. Padahal awalnya saudara, wah kalau saya ikut Tuhan ini bagaimana? Mungkin hari-hari ini saudara, wah Pak Pendeta saya sudah mau lakukan firman. Tapi tidak ada yang mendukung saya. Tidak usah takut, ada Roh Kudus yang mendukung saudara. Tuhan mau melihat hari-hari ini seberapa besar kerinduan anak-anak Tuhan. Untuk mau hidup dalam kebenaran. Untuk mau benar-benar berpegang kepada kebenaran. Secara pikiran manusia, wah ini mustahil, tidak mungkin. Tetapi ketika kita saudaraku mau melakukan, ketika kita melakukannya. Perhatikan saudara, ketika saudara berani melakukan, maka Tuhan akan berani bertindak di dalam hidup saudara. Ketika Abraham berani untuk korbankan Ishak. Wah luar biasa. Ketika Daud berani mengorbankan semuanya untuk Tuhan. Maka Tuhan juga berani memberkati Abraham, memberkati Daud. Kalau kita mau melihat mujizat saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita mau melihat benar-benar pertolongan Tuhan. Kita mau melihat benar-benar firman itu menjadi realita. Kenyataan dalam kehidupan kita. Saudara harus berani untuk berkata tidak kepada sesuatu yang tidak berkenan. Saya ingat sekali saudara, beberapa kali orang, karena kita memang di GPT Petra ini kan sudah diajarkan dari Bapak Rohani kami. Bahwa perpuluhan itu tidak boleh kami terima dari gereja lain. Kalau orang itu sudah punya gereja, dia berjemaat, digembalakan kita nggak berani terima. Dan beberapa kali saudara, orang menawarkan itu. Tapi saya tetap berpegang itu. Oh maaf Pak, tidak seperti itu. Bahkan ada yang marah. Dikatakan sombong dan sebagainya. Tapi percayalah saudara bahwa memang ketika kita memegang itu, wah dikatakan sok rohani kau. Masih hidup di dunia kita ini Pak. Memang kita hidup di dunia. Tapi bukan berarti kebenaran itu harus diabaikan dalam hidup kita. Kebenaran itu harus harga mati Bapak Ibu, amin. Harus harga mati untuk dipegang. Kalau saudara berani seperti itu, maka juga Tuhan berani memberkati usahamu, memberkati rumah tanggamu. Kalau hari-hari ini kepala rumah tangga berani untuk hidup dalam kebenaran, berani untuk lakukan firman, berani untuk terapkan kebenaran dalam keluarganya. Sekalipun ya kadang-kadang ditentang dari istri, dari anak, demikian juga istri dan anak-anak. Maka Tuhan juga akan menyatakan kuasa dan mujizatnya dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan tunggu respon kita hari ini. Seperti saya sharing dengan Bapak Gembala tadi bahwa jangan lagi tunggu nanti Tuhan bicara. Baru saya mau lakukan. Enggak saudara yang dikasih Tuhan. Saya percaya saudara-saudara puluhan tahun sudah dengar firman Tuhan. Saudara bukan lagi tunggu suara Tuhan tapi waktunya untuk apa? Action. Waktunya untuk lakukan ini sekarang. Karena kita sudah dengar berulang-ulang kali. Makanya kita harus sekaranglah waktunya untuk kita mempraktekkan itu di dalam kehidupan kita.
Sekaranglah waktunya bahwa identitas itu betul-betul menjadi gaya hidup dalam kehidupan kita. Bahwa kita percaya saudara, bahwa segala berkat itu, pertolongan Tuhan, damai sejahtera, sukacita menjadi bagian dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau hari ini kita mengalami pergumulan yang berat, gak usah ragu lagi, Tuhan pasti tolong kita. Tuhan pasti memberikan jalan keluar kepada kita. Kapan itu? Ada waktunya Tuhan. Maka oleh sebab itu, ingatkan ini terus dalam hati dan pikiran kita tentang identitas kita di dalam Tuhan. Bahwa saya orang yang sudah diampuni, bahwa saya orang yang sudah diberkati oleh Tuhan, bahwa Tuhan sudah menyediakan semuanya bagi saya. Dan ketika saya sudah memperoleh semuanya itu, marilah kita tidak lupa untuk mempermuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari bangkit berdiri bersama dengan saya. Kita angkat satu pujian, Tuhanku terlebih besar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya.
satu-satunya yang ini pengakuan kami. Haleluya. Yesus Tuhan, sumber kekuatan. Haleluya. Haleluya. Satu-satunya sekali lagi, ini komitmen kita, ini komitmen kita, ini pengakuan kita di hadapan Tuhan. Satu, tidak ada yang lain, tidak ada yang lain. Haleluya. Sumber kekuatan. Haleluya, haleluya, satu, andalkan, masa kabaya lama Engkau bukan budaknya Tuhan, Engkau anaknya Tuhan. Sikira labayana masekena. Engkau anak-anak Tuhan yang sudah diampuni. Sikira labayana masekira labayana mo. Kira labalabalabalabaya. Haleluya.
Biarlah kebenaran ini meneguhkan hati kita pada pagi hari ini. Menguatkan setiap hati kita saat ini. Bahwa kita tidak perlu takut dengan pergumulan. Kita tidak perlu takut dengan orang-orang yang berniat jahat dalam kehidupan kita. Kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang sudah menyediakan segala perkara dalam kehidupan kita. Kalau hari ini saudara yang dikasihi Tuhan, engkau mungkin berharap kepada manusia, mari kita bertobat hari ini. Karena dunia ini pasti akan mengecewakan. Orang-orang yang kita andalkan nanti pasti akan mengecewakan dalam kehidupan kita. Tuhan mau engkau berfokus kepada Dia saat ini. Saya percaya pertolongannya tidak akan pernah terlambat di dalam hidupmu. Dia tidak pernah lalai dalam menepati janji-janjinya. Alkitab berkata penjaga Israel tidak pernah terlelap. Dia tidak pernah tertidur. Dia tidak pernah mengabaikan engkau. Tetapi matanya tertuju kepada anak-anaknya saat ini. Pertanyaannya saat ini, maukah engkau hidup sesuai dengan identitas yang Tuhan sudah berikan di dalam hidupmu? Terima itu di dalam hidupmu. Engkau pasti akan menjadi pribadi yang berbeda. Dan engkau pasti akan lebih diberkati oleh Tuhan. Terima kasih buat kebenaran-Mu. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Tapi hamba percaya engkau akan tetap terus mengajarkan kebenaran demi kebenaran di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Kami percaya, kami sungguh-sungguh berharap kepada kasih setia-Mu. Sebab Engkau Allah yang setia, walaupun kami tidak setia, tetapi kasih setia-Mu tetap sampai selama-lamanya. Terima kasih atas firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu ya dan amin. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu, berkati keluarga nikah mereka, anak-anak mereka, sekolahnya, pelajarannya. Jauhkan lagi pergaulan yang jahat. Jauhkan dari pergaulan yang bebas. Agar pemuda remaja ini takut akan Tuhan sehingga mereka menjauhi kejahatan. Berkati juga pekerjaan usaha sidang jemaat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan, usahakan Kau buat berhasil. Dan Kau mengangkat mereka menjadi kepala bukan ekor. Sebentar lagi, sidang jemaat akan kembali ke rumah masing-masing. Kiranya pulalah saudaraku dengan selamat berkat cinta kasih persekutuan daripada Allah Bapa, Putra Allah dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mulai hari ini. Sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semua. Terpuji-pujilah nama Tuhan.